Harapan saya yaitu dari pihak desa bisa membantu jalan keluarnya untuk mengatasi aliran air yang banjir di RT 01. Musdus ini akan tetap kita laksanakan setiap tahunnya dan kita akan menyerap aspirasi yang memang menjadi kebutuhan di lingkungan masing-masing dan kita akan menyerap permasalahan-permasalahan yang saat ini mungkin menjadi tanggung jawab pemerintahan desa. Ya, memang saat ini itu sudah banyak keluhan, tapi kami pun di pemerintahan desa tidak bisa berbuat banyak. Pemdes Tonjong gelar Musdus ketiga di hari yang sama, setelah sebelumnya melaksanakan Musdus ke-1 dan 2 di wilayah Dusun 1 dan 3, di mana lebih kurang 20 perwakilan dari wilayah Dusun 2 hadir menyampaikan usulan dan pengajuan pembangunan di lingkungannya masing-masing, Jumat tanggal 26 September tahun 2025. Berlokasi di Aula Desa, tampak hadir di lokasi PJ Kades Tonjong Jumido, Sekretaris Desa Muhammad Khairul Rizki, Ketua BPD Asman Suparman, Ketua Dusun 2 Andri, Ketua PKK Enah Kurnianingsih, perwakilan Ketua RT dan RW Sedusun 2, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu kader, di mana pembangunan infrastruktur mendominasi semua usulan. Ada yang menarik dalam usulan di Musdus kali ini, di mana perwakilan dari RW 11 yang diwakili Supadi selaku Ketua RT 01, menyampaikan keluhannya pada awak media Kotidi News, terkait usulan pembangunan di wilayahnya yang tidak akan pernah bisa diakomodir pihak pemerintah desa. Hal ini dikarenakan wilayah RW 11 ada dalam wilayah perumahan Bumi Insani. Disampaikan mengenai curahnya hujan yang dari Jalan Pelita mengalir ke perumahan Bumi Insani, terutama di RT 01. Saya meminta bantuan dari desa untuk menyelesaikan dampak banjir tersebut. Namun dari pihak desa tersebut tidak bisa dialokasikan karena alasan dari desa itu perumahan tersebut belum diserahkan ke pihak Pemda. Harapan saya yaitu dari pihak desa bisa membantu jalan keluarnya untuk mengatasi aliran air yang banjir di RT 01. Terkait hal tersebut Ketua BPD Asman Suparman SPD pun menyampaikan alasannya. Terkait dengan perumahan Pak, jadi ada keterbatasan aturan yang memang membatasi kita untuk membangun. Ya sebenarnya kalau bicara masyarakatnya tetap masyarakat kita ya, tapi ada keterbatasan itu karena ketika perumahan itu bukan hanya Bumi Insani ya, jadi kita bicara perumahan secara umum. Yang namanya perumahan, ketika pasos-pasumnya itu belum diserahkan ke Pemda dan belum bisa kita kelola, itu otomatis ada larangan. Ya, ada larangan aturan yang memang tidak memperbolehkan dibangun dari anggaran APBD. Tapi bukan berarti kita tidak bisa membantu. Kalau yang sifatnya bantuan tidak tertuang dalam APBDes, ini bisa. Ya artinya itu harus merogoh kocek dari atau misalnya menyiapkan anggaran lain. Yang tadi saya sampaikan. Ketika kita sudah punya PHDes, mungkin perumahan ini bisa kita sentuh gitu. Tapi selama perumahan itu belum diserahkan pasas-pasumnya, inilah yang jadi keterbatasan kita. Sebenarnya kalau bicara membangun, semuanya ingin kita bangun. Tapi yang akhir ketika kita bangun malah menyalahi aturan, ini kan akhirnya jadi jadi kendala juga. Senada dengan Asman, PJ Kades Tonjong Jumido, yang dihubungi awak media Kotidi News di ruangannya, menegaskan kembali bahwa memang benar wilayah tersebut tidak akan pernah bisa mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah desanya. Kaitan dengan perumahan, bukan berarti tidak bisa di-cover dengan anggaran yang ada dari melalui pemerintahan desa. Tapi aturannya memang jelas-jelas mengatakan bahwa perumahan itu harus menyerahkan, developer itu menyerahkan dulu fasumnya
kepada pemerintah Kabupaten Bogor yang mana melalui pemerintahan desa yang ada. Baru setelah diserahkan dan ada jawaban itu menjadi aset pemerintah Kabupaten Bogor, itu bisa dikelola, bisa dikerjakan kaitan dengan kebutuhannya melalui anggaran yang ada melalui pemerintahan desa itu sendiri. Karena memang saat ini itu sudah banyak keluhan, tapi kami pun di pemerintahan desa tidak bisa berbuat banyak. Di saat kita usulkan, di saat kita ajukan, tetap akan ditolak oleh sistem. Sistem tetap mengatakan bahwa bukan berarti tidak bisa dibangun oleh anggaran yang ada, tapi harus ditempuh dulu prosesnya. Kalaupun ada, itu masih sifatnya mungkin yang sebatas pribadi dari pemerintahan desa maupun kecamatan, pasti jawabannya akan sama. Tidak akan bisa di-cover di saat fasumnya belum diserahkan. Berjalan lebih kurang 1 jam 21 menit, Musdus pun berakhir di pukul 21.21 waktu Indonesia Barat dengan pembacaan doa dipimpin Ustadz Eka selaku Ustadz setempat. Dari Aula Kantor Desa Tonjong, Dian Peko, Kotidi News mengabarkan.